Assalamualaikum Sobat Citizen, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada masa kebangkitan nasional. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa bagi yang belum klik tombol subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Banyak tokoh yang berkontribusi pada masa kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya beberapa dari tokoh kebangkitan nasional. Langsung saja kita bahas tokoh yang pertama, yaitu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1852 dan meninggal tanggal 26 Mei tahun 1917. Peran Dr. Wahidin Sudirohusodo pada masa kebangkitan nasional. Beberapa di antaranya adalah, beliau merupakan seorang yang menyarankan kepada para pemuda terutama Dr. Sutomo untuk mendirikan organisasi kepemudaan, dalam hal ini Budi Utomo, sebagai cara memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Wahidin Sudirohusodo berpendapat bahwa untuk mampu membebaskan diri dari belenggu penjajahan harus dengan cara yang cerdas. Dr. Wahidin Sudirohusodo juga terkenal sebagai dokter dermawan karena mengobati rakyat tanpa bayaran sepeser pun. Tokoh yang berikutnya adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli tahun 1888 dan meninggal di Surabaya pada tanggal 30 Mei tahun 1938. Pada waktu belajar di STOVIA, sekolah dokter, ia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh saran Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, para pelajar STOVIA mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Tujuan organisasi itu adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Studi Club ISC, yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi dan sebagainya. Pada tahun 1931 ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI cepat berkembang. Pada bulan Desember tahun 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya Parindra. Sutomo diangkat menjadi ketua Parindra yang memiliki tujuan berjuang mencapai tujuan Indonesia merdeka. Selanjutnya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo dilahirkan di Desa Pecagakan, Jepara tanggal 4 Maret tahun 1886 dan meninggal di Batavia tanggal 8 Maret tahun 1943. Ketika menempuh pendidikan di STOVIA, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam dan rajin. Cipto juga dengan tegas memperlihatkan sikapnya yang kritis. Cipto membuat banyak tulisan-tulisan pedas mengkritik Belanda di harian The Lokomotif dan Batavia Nieuwsblad sejak tahun 1907. Setelah Cipto Mangunkusumo bertemu Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat, mereka mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Cipto selanjutnya pindah ke Bandung dan aktif menulis di harian The Express.
Menjelang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi mendirikan Komite Bumiputera sebagai reaksi atas rencana Belanda merayakannya di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1913, Cipto Mangunkusumo bersama Suwardi Suryaningrat dan Dowes Dekker dibuang ke Belanda karena kritikan mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena alasan kesehatan, pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang kembali ke Jawa, dan sejak saat itu dia bergabung dengan Insulinde. Pada tanggal 9 Juni tahun 1919 Insulinde mengubah nama menjadi National Indische Party NIP. Pada tahun 1918 pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad Dewan Rakyat. Cipto Mangunkusumo terpilih sebagai salah satu anggota oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda mewakili tokoh yang kritis. Sebagai anggota Volksraad, sikap kritis Cipto Mangunkusumo tidak berubah. Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi, lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1868 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah dan meninggal tanggal 28 Desember tahun 1956. Selain dikenal sebagai pedagang sukses, Kiai Haji Samanhudi juga pejuang yang ikut mempertahankan Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Kiai Haji Samanhudi dibesarkan di lingkungan keluarga pedagang. Meskipun demikian, pemikiran Samanhudi tidak terbatas di bidang perniagaan saja. Untuk mempersatukan kekuatan para pedagang Islam, Kiai Haji Samanhudi dapat mendirikan Serikat Dagang Islam atau disingkat SDI pada tahun 1905. Tujuan berdirinya SDI adalah menentang keras keinginan Belanda membeli dagangan bangsa Indonesia dengan harga yang sangat murah. Haji Umar Said Cokroaminoto, atau dikenal dengan Hos Cokroaminoto, beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember tahun 1934. Cokroaminoto kehidupannya terbilang mapan karena ayahnya pernah menjabat sebagai bupati. Namun, melihat rakyatnya yang miskin dan tertindas karena perilaku semena-mena bangsa Belanda membuat Hos Cokroaminoto merasa perlu aktif melakukan pergerakan untuk membela rakyat Indonesia, dengan ikut serta dalam organisasi Sarekat Islam. Cokroaminoto mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialis, komunis, Soekarno yang nasionalis dan Kartosuwiryo yang agamis. Pada bulan Mei tahun 1912 Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, Cokroaminoto dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikan Cokroaminoto sangat disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Masih banyak tokoh kebangkitan nasional yang memiliki peran penting pada masa kebangkitan nasional. Untuk kesempatan sekarang hanya beberapa saja yang dibuatkan videonya. Silakan komen apabila ada saran atau pertanyaan, silakan like jika suka video ini dan silakan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.